Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hijau semua, balik lagi bareng sama saya di channel Teras Hijau Mania. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke, langsung aja di video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk bikin pupuk organik dari kotoran hewan kelinci ya. Yang mana sering disepelekan ya, ternyata punya banyak manfaat yang luar biasa untuk tanaman kita. Nah, bagaimana proses pembuatannya dan keunggulannya dari kotoran kelinci ini apa aja? Terus tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Yuk, cus langsung ke proses pembuatan. Nah teman-teman, ini untuk proses pembuatannya pertama-tama saya mau hancurkan dulu gula merah ya. Nanti gula merah ini akan saya pakai untuk proses fermentasi. Sebelum ke proses fermentasi saya mau cerita-cerita dulu nih. Siapa sangka ya teman-teman, kotoran kelinci yang sering kita anggap kotoran yang nggak bermanfaat, ternyata ini tuh bisa kita jadikan pupuk organik super duper bagus untuk tanaman kita di halaman rumah ya. Nggak hanya di halaman rumah, di pekarangan teman-teman atau di kebun teman-teman. Karena saya berkebunnya di halaman rumah ya, jadi untuk tanaman-tanaman saya yang ada di halaman rumah saya. Dan hari ini saya akan tunjukkan cara fermentasi kotoran kelinci agar menjadi pupuk organik ya. Oke teman-teman, bahan-bahannya apa aja sih untuk proses fermentasi? Yang pertama itu ada gula merah. Jadi tadi saya sudah potong-potong gula merahnya jadi lebih kecil-kecil ya. Jadi nanti biar gampang larut ketika kita campurkan dengan air. Bahan yang kedua adalah air, bisa air ledeng, air sanyo teman-teman, atau air cucian beras juga boleh ya. Kemudian di sini saya pakai cairan mikroorganisme EM4 ya. Jadi ini cairan yang banyak mikroorganisme baiknya yang nanti bisa membantu proses penguraian kotoran-kotoran kelinci yang akan kita jadikan pupuk ya. Di sini saya kasih gula merah untuk sebagai sumber makanan si mikroorganisme yang ada pada cairan E4 itu. Jadi yang harus dipersiapkan air 1 liter, kemudian gula merahnya 100 gram, lalu cairan E4 nya 1 tutup botolnya aja ya. Boleh 1 sampai 2 tutup botol ya teman-teman. Saya pakai di sini 1 tutup botol aja. Kemudian kita larutkan seperti ini sampai si gulanya bener-bener larut ya. Gak harus gula merah, bisa pakai molase, atau kalau nggak ada molase ya gula pasir boleh lah ya teman-teman. Bebas, yang adanya di rumah apa itu aja yang kita pergunakan ya. Nah ini sudah larut seperti ini, siap kita langsung pergunakan untuk proses fermentasi. Oh iya teman-teman, jangan lupa larutan airnya ini nanti kita diamkan dulu ya sekitar 15-30 menit agar mikroorganisme yang ada dalam cairan E4 itu aktif dulu. Nanti setelah aktif kita baru bisa masukkan ke dalam tangki penyemprotan air seperti ini ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, untuk airnya sih saya sarankan untuk disaring terlebih dahulu. Jadi kalau ada kotoran yang kecil-kecil itu tidak ikut masuk ke dalam tangki sprayer kita. Nantinya itu bakal menyumbat di selang sprayer kita ya. Ini saya nggak pakai saringan ya. Jadi lebih baik sih disaring ya teman-teman. Nah teman-teman, tahu nggak keunggulan dari kotoran kelinci ini apa? Ternyata kotoran kelinci ini lebih kaya kandungan nitrogen dan nutrisinya dibandingkan dengan kotoran-kotoran lainnya seperti kotoran sapi, domba, ataupun ayam. Nah, jadi gimana? Bagus kan kalau kita jadikan pupuk kandang? Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya sudah persiapkan kotoran kelincinya. Saya simpan di wadah terpal seperti ini. Kemudian langsung aja kita semprotkan ke semua bagian kotorannya ya. Usahakan kena semua ya teman-teman.
Oh iya teman-teman, kenapa sih mesti kita fermentasi kohe itu atau kotoran hewan itu? Sebenarnya tujuannya itu untuk mengubah si kotoran mentah ini menjadi pupuk organik yang nantinya aman untuk diserap sama tanaman. Dan proses ini tuh untuk menghilangkan panas serta amonia berbahaya dan membunuh bakteri patogen serta biji gulma yang kemungkinan terdapat pada kotoran hewan itu sendiri ya. Karena kotoran hewan itu panas, jadi kita wajib fermentasi. Kalau kotoran hewan ini belum kita fermentasi, langsung kita kasih ke tanaman, nantinya dikhawatirkan si tanaman itu pasti akan gosong ya teman-teman. Malah bukannya menyuburkan, tapi malah ngeracunin tanaman. Karena itu kita wajib harus fermentasi terlebih dahulu. Dan selain itu proses fermentasi ini juga bisa menambah unsur hara untuk si kotorannya ini ya teman-teman. Jadi nanti ketika dia jadi pupuk organik itu, ketika kita aplikasikan ke tanaman, nah itu banyak unsur hara yang baik pada si kotorannya ini sehingga menjadikan tanaman kita jadi subur. Nah ini teman-teman, karena tahu-tahu tiba-tiba hujan ya, jadi saya tarik terpalnya, saya lanjut di bawah naungan ya teman-teman. Gimana kalau di tempat teman-teman curah hujannya tinggi nggak? Kalau di tempat saya ini hujannya masih sering ya, hampir setiap hari ya teman-teman. Jadi masih becek-becek gitu di tempat saya. Jadi saya kalau mau ngebon itu agak-agak susah karena sebentar hujan ya. Kalau saya beraktivitas di luar pakai kamera ya, kehujanan kamera nanti rusak ya. Jadi jarang-jarang bikin konten, bukan karena gak ada waktunya, tapi karena ya susah ngambil videonya karena hujan terus ya teman-teman. Semoga nanti ke depannya cuacanya lebih bersahabat lagi ya, jadi kita bisa ngebon-ngebon lagi. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi bahas si fermentasi kotoran hewan ini ya teman-teman. Nanti setelah ini kita semprot semua, ini wajib ya teman-teman, wajib kena semprot semua ya. Jadi dibulak-balik si kotorannya, terus kita semprot. Nanti kalau sudah rata semuanya, kita bisa masukkan ke dalam wadah. Wadahnya ini bisa bebas ya teman-teman, bisa karung, bisa ember, atau bisa juga di tanah, tapi sama teman-teman ditutup sama terpal ya. Bebas itu, seadanya teman-teman dan seenaknya teman-teman. Enaknya di mana ya? Dan jika ada plastik, karet, atau bekas puntung rokok yang ada di kotoran hewan ini, kita wajib keluarkan ya, biar gak terkontaminasi dengan bahan-bahan tadi ya, karena itu bahan-bahan yang gak bisa diurai ya teman-teman, bukan bahan-bahan organik. Oke, karena ini sudah semua saya semprot dengan cairan E4 itu, lanjut saya akan simpan ke dalam karung ya teman-teman. Ini saya dibantu sama Pak suami untuk memasukkannya, karena kalau sendirian agak-agak repot ya. Untuk selanjutnya nanti setelah kita tutup terpalnya, setelah kita tutup karungnya ya teman-teman, nanti kita lakukan pembulak-balikan ya. Jadi setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita bisa balikan si karungnya ya. Jadi yang bagian bawah ke atas gitu. Nanti seminggu kemudian yang bagian atas ke bawah, begitu terus. Nah nanti sambil teman-teman cek, dibuka tuh apanya, si ikatan karungnya. Kalau kiranya kering, bisa ditambahin lagi cairan E4 yang seperti tadi ya. Kita taruh aja di atasnya, nanti kan dia rembes ke bawah. Tapi kalau masih lembab, aman ya sudah, nggak usah ditambahin E4 lagi, tinggal dibulak-balik aja gitu ya. Ditunggu sampai sekitar kurang lebih 1 bulanan lah ya teman-teman ya. Sebenarnya sih nggak ada patokan pastinya, karena tergantung suhu tempat teman-teman ya, sama seberapa banyak cairan yang kita kasih ke si kotoran hewannya ini ya. Jadi bisa dicek aja, intinya jangan terlalu lembek, jangan kekeringan, harus posisinya tuh harus lembab ya teman-teman, biar si proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan baik. Tapi sepengalaman saya ya teman-teman, untuk buat pupuk organik dari kotoran hewan ini biasanya 2 minggu itu paling cepat ya, paling cepat. Tapi saya biasanya suka 1 bulanan ya, jadi benar-benar nunggu benar-benar jadi banget baru saya pergunakan untuk ke tanaman-tanaman saya ya. Jadi nggak mau buru-buru juga, lebih baik lebih lama karena pasti matang. Kalau
masih sebentar, takutnya belum matang, belum benar-benar matang udah kita pergunakan, alhasil malah bukannya menyuburkan, takutnya malah meracuni tanaman kita ya. Terus kalau ada yang bingung ciri-ciri pupuk organik kita itu udah matang apa belum, dari mana? Biasanya pupuk yang udah matang itu ya teman-teman ditandai dengan warna yang coklat kehitaman, terus teksturnya tuh sudah gembur dan berbau tanah ya. Jadi kalau dipegang itu sudah lebur gitu tuh ya teman-teman. Nah itu ciri-ciri si pupuk kandangnya sudah siap kita pergunakan atau sudah matang ya. Ini sisanya mau saya masukin lagi ya teman-teman. Loh ternyata udah habis. Saya pikir masih ada. Ya sudahlah, berarti sudah habis semua tadi dalam proses penyemprotan yang saya lakukan di awal ya. Oke langsung aja, berarti ini saya mau langsung tutup aja ya teman-teman. Jangan lupa tutupnya yang rapat agar proses fermentasinya berjalan dengan optimal. Kenapa sih mesti ditutup rapat? Yaitu tujuannya untuk menciptakan kondisi tanpa oksigen. Jadi biar si mikroorganismenya itu bisa bekerja dengan optimal dalam mengurai bahan-bahan organik kotoran hewan yang kita punya ini ya teman-teman. Selain itu juga untuk mencegah kontaminasi dan memastikan suhunya meningkat. Kalau ditutup kan jadinya panas ya teman-teman. Nah ini untuk membunuh si bakteri patogen, telur cacing, serta mengurangi gas amonia yang terdapat pada kotoran hewan yang sedang kita fermentasi. Dan selanjutnya nanti kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena hujan atau sinar matahari langsung ya. Bisa teman-teman simpan di bawah naungan atau di tempat yang sekiranya teduh. Selanjutnya nanti saya akan share jika si kotoran hewan ini atau si kotoran kelincinya ini sudah jadi ya teman-teman. Ditunggu video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak dan jumpa lagi di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.